Presentasi Tren Pembelajaran Matematika oleh Kelompok 2. Baik, mohon perhatiannya teman-teman semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Siang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Serta selalu kita salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang dimana syafaatnya diharapkan di kemudian hari. Baik, pertama sekali yang kami hormati kepada Ibu dosen pengampu mata pelajaran dan pembelajaran. Kemudian yang kami hormati serta kami banggakan teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika. Baik, yang dimana penyaji kami yang pertama yaitu saudari Helenia Rebecca, penyaji kedua Julia Handayani, penyaji ketiga Juliani, penyaji keempat Jakia, penyaji kelima Vita, serta penuturan serta dan penjawab kami yaitu saudara Sahdi dan saudara Bagus. Baik, dalam pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika ini kita akan digambarkan bagaimana yang dikatakan dengan pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika, apakah tujuan dari pendekatan realistik ini sehingga sangat penting dalam pembelajaran matematika, serta bagaimana pemecahan masalah yang disajikan dalam pendekatan matematika realistik ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama ke materi yang pertama kepada saudari Helenia, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempercayai saya sebagai pemateri pertama, yaitu mengenai judul pendekatan realistik. Sebelum ke pengertian, apa sih realistik itu? Realistik itu adalah memahami kenyataan, seperti seseorang yang pandai menilai realitas atau kenyataannya, atau bisa seperti pandangan yang mengarah pada fakta di kehidupan nyata. Di sini pengertian pendekatan realistik yaitu pendekatan matematika realistik adalah suatu pendekatan yang menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan matematika formalnya melalui masalah-masalah realitas yang ada. Kemudian pembelajaran dengan pendekatan realistik lebih menekan atau diutamakan pada strategi memperoleh pengetahuan dibandingkan strategi pembelajaran atau seberapa banyak siswa memperoleh atau mengingat pengetahuan. Strategi pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil pembelajaran. Pendekatan realistik lebih diutamakan dari hasil pembelajaran, dan pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika merupakan satu seni pembelajaran matematika sekolah yang dapat menambah konsep matematika secara utuh pada siswa. Pembelajaran matematika realistik pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik daripada yang lalu. Kemudian, pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik merupakan salah satu pembelajaran matematika yang telah berhasil di Netherlands. Ada suatu hasil yang menjanjikan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah ditunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan realistik mempunyai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan tradisional dalam hal keterampilan berhitung. Lebih khusus lagi dalam aplikasi. Di sini ada beberapa penelitian pendahuluan di beberapa negara menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan realistik sekurang-kurangnya bisa membuat matematika lebih menarik, relevan, bermakna, tidak terlalu formal, dan tidak terlalu abstrak. Kemudian bisa mempertimbangkan tingkat kemampuan siswanya. Kemudian menekankan belajar matematika pada learning by doing, dan bisa memfasilitasi penyelesaian masalah matematika dengan tanpa menggunakan penyelesaian atau algoritma yang baku. Bisa menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika. Di sini salah
realistik akan dilanjutkan dengan oleh penyaji kedua kami. Saya kembalikan kepada moderator. Saya mengatakan bahwa pendekatan realistik inilah membawa kita ke dalam kenyataan, di mana kita membayangkan masalah itu yang adalah suatu kenyataan. Jadi dalam penyelesaian masalah kita lebih mengerti atau lebih memahami. Kemudian yang kedua, penyaji kedua kami yaitu Saudari Julia Handayani, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu mengenai karakteristik pendekatan realistik. Apa saja karakteristik dari pendekatan realistik ini? Yang pertama adalah konteks dunia nyata atau dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Di sini pembelajaran harus dimulai dari masalah kontekstual yang diambil dari dunia nyata. Masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran di sini harus benar-benar nyata dirasakan oleh siswa agar siswa dapat secara langsung terlibat dalam situasi pembelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Artinya, siswa harus benar-benar mengenali setiap masalah yang akan mereka hadapi. Kemudian yang kedua adalah matematisasi atau menciptakan model sendiri. Di sini siswa dapat membuat model-model sendiri dalam menyelesaikan masalah mereka. Modelnya dapat berupa alat peraga yang dapat dibuat oleh siswa itu sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Kemudian modelnya juga dapat berupa kejadian atau situasi yang nyata dialami oleh siswa tersebut. Moderator kami yang telah mempersiapkan saya untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kesulitan. Yang pertama kelebihan yaitu satu memberikan pengertian yang jelas tentang kehidupan sehari-hari. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari di sini lingkungan siswa, keluarga, kejadian atau sosial. Maksudnya dari kejadian yang diperoleh ini maka itulah yang disebut kehidupan sehari-hari. Yang dimana dari hal tersebut bisa dimunculkan masalah atau soal sehingga siswa bisa merasakan secara nyata atau bisa menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, memberikan penjelasan bahwa matematika dikonstruksikan oleh siswa. Maksudnya di sini, siswa membangun ide atau jalan pemecahan soal yang ia dapatkan atau pikirkan. Yang ketiga, memberikan pengertian yang jelas tentang penyelesaian soal. Nah, di sini setelah seorang siswa sudah menemukan pemecahan ide atau masalah soal, tentunya seorang siswa sudah bisa menyelesaikan masalah dengan cara sendiri atau siswa menemukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang bagian B, kesulitan. Yang pertama, tidak mudah untuk mengubah pandangan mendasar tentang berbagai hal. Maksudnya di sini dari yang kita ketahui, contoh pandangan yang mendasar itu siswa dituntut untuk menemukan pemecahan masalah lain. Misalnya dalam soal matematika
dan produksi, yaitu berupa strategi dan refleksi. Di sini siswa dapat membuat strategi dengan model dan bahasa mereka sendiri untuk menyelesaikan dan mematematikakan dunia mereka sendiri. Artinya siswa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan hasil kerja mereka dengan melibatkan penyelesaian masalah yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir adalah interaksi dan keterkaitan berupa penjelasan dan pengaplikasian. Seperti yang kita tahu bahwa interaksi, baik itu interaksi antara siswa dan guru maupun antara siswa dengan siswa yang lain, itu sangat penting dalam pembelajaran kita. Di sini siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama terhadap siswa yang lain untuk bertanya dan menanggapi dan juga mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Misal ketika siswa telah selesai menyelesaikan permasalahan mereka, siswa diminta untuk menceritakan masalah mereka kepada siswa yang lain. Nah, dengan cara ini siswa dapat berinteraksi kepada teman-temannya yang lain, juga dapat berlatih mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada orang lain. Sekian penjelasan dari karakteristik pendekatan realistik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyanyi kami yang ketiga. Terima kasih kepada penyanyi kami yang ketiga. Kedua, lanjut kepada penyanyi yang ketiga, yaitu saudari Juliani Nata. Penyanyi kami yang ketiga yang telah memaparkan materinya tentang kesulitan serta kelebihan yang dimiliki oleh pendekatan realistik ini. Kemudian kami lanjutkan kepada penyanyi kami yang keempat, kepada saudari Cetia Maimuna, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi kelompok kita. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi pembelajaran dengan pendekatan realistik. Di sini yang pertama, guru menyiapkan materi yang dapat membangun kreativitas dan agar siswa dapat beradaptasi. Maksudnya adalah pertama-tama di dalam sebuah kelas guru membawa sebuah materi. Misalnya dalam hal ini materi pisahan. Dalam hal ini guru membawakan sebuah kue, bagaimana dan di sini guru menjelaskan bagaimana memberi permasalahan bahwa bagaimana agar siswa dalam kelas tersebut dapat memperoleh kue tersebut dengan ukuran yang sama. Nah, dari dalam hal itu maka siswa diharapkan untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, dari hal tersebut maka langkah kedua implementasi ini adalah kebanyakan soal dapat diselesaikan lebih dari satu solusi. Dalam hal ini diharapkan guru dapat mendiskusikan mana solusi yang terbaik maupun strategi yang digunakan untuk pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, setelah mendiskusikan mana hal solusi strategi yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah, maka dapat disimpulkan solusi mana dari permasalahan tersebut yang dapat digunakan bagaimana sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, guru harus kreatif dalam membangun suasana kelas demi dapat menyelesaikan soal. Dalam hal ini, guru diharapkan agar dapat menciptakan iklim dalam kelas bagaimana agar para siswa dapat memberikan argumentasi maupun sesuai ide dan lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kami lanjutkan ke penyanyi kami yang terakhir, yaitu kita semangat kepada saudari dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator kami yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik. Ada 4 langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik. Yang pertama yaitu dengan menghadirkan masalah kontekstual. Di sini guru berperan sebagai untuk memberikan masalah kontekstual yang dikemas dalam lembar kegiatan siswa atau LKS. Sebelumnya di sini guru juga membentuk kelompok siswa. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual, di mana di sini
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang termuat dalam LKS tersebut, di mana di dalam setiap siswa di dalam kelompoknya bisa saling berinteraksi, bisa menyampaikan ide, gagasan atau pendapatnya sehingga memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada mendiskusikan hasil masalah kontekstual, di mana dalam mendiskusikan masalah kontekstual ini, setelah semua kelompok berdiskusi, selanjutnya guru memberikan kesempatan untuk setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi mereka masing-masing, sehingga semua siswa mengerti dengan materi atau masalah yang telah diberikan. Yang keempat yaitu menyimpulkan materi pembelajaran. Setelah didiskusikan, guru memberikan kesempatan untuk semua siswa mengambil kesimpulan dari setiap kelompok. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penyaji kami yang terakhir yang telah menyajikan materinya dengan baik. Kemudian di sini kami memberikan kesempatan atau membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman kami sekalian, dan kami membatasi hanya sampai 3 orang pada sesi pertama, 2 orang pada sesi kedua. Baik, pada penanya yang pertama kami serahkan kepada saudara Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara mengkonstruksi sendiri pengetahuan? Bagaimana penanya yang kedua? Kepada saudara Dimas. Maka saya Dimas Satyatama dari kelompok terakhir. Apakah metode pendekatan realistik merupakan metode yang cocok digunakan dalam pembelajaran matematika? Untuk penanya yang terakhir ketiga, Aulia. Kepada saudara Aulia Simpan Cesa. Yang sebelumnya, oke, dari tadi Mohon perhatiannya kawan-kawan sekalian. dari apa tuh bilang mereka tadi? Penyaji, berapa tadi? Keempat, jadi Maimunah. Isinya adalah nomor 1. Guru menyebutkan materi yang dapat membangun kemampuan berpikir dan berkomunikasi semuanya. Tadi penjelasan dari saudari adalah tentang pemecahan solusi, tentang pecahan yang di bawah dokumen itu. Kemudian rata, menurut saya sih itu pemecahan masalah bukan argumentasi. Jadi bagaimana penelitian lainnya dari saudari agar saya lebih mengerti dari maksud dan Baik, pertanyaan dari saudara Hairul akan kami langkahi dulu. Akan menjawab pertanyaan dari saudara Dimas oleh penjawab kami saudara Sahdi, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Dimas. Yaitu pertanyaan tadi, apakah metode pendekatan realistik cocok untuk pembelajaran matematika? Ya, di sini seperti yang kami diskusikan, pendekatan realistik ini cocok digunakan matematika karena sudah diteliti di Netherlands ataupun Belanda, di mana penelitian itu berhasil. Ada suatu hasil yang menjanjikan oleh penelitian kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan bahwa siswa memperoleh pembelajaran dengan pendekatan realistik dengan mempunyai skor tertinggi, di mana siswa lebih mudah mencari jawaban ataupun lebih cepat tanggap berhitung dibandingkan daripada metode-metode tradisional lainnya. Di sini juga kami sampaikan lebih khusus pada untuk penggunaan aplikasi lebih mudah dipahami oleh siswa menggunakan pendekatan realistik dibandingkan pendekatan-pendekatan lainnya seperti pendekatan tradisional yang sebelum ada muncul di pendekatan realistik. Apakah jawaban kami bisa diterima kepada saudari Dimas? Ya, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Menjawab pertanyaan dari saudara Dimas dengan sangat baik, sehingga saudara Dimas memahami jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 1
konstruksi di sini kan membangun pemikiran sendiri. Bagaimana caranya? Ibaratnya kan di sini kan kami menyajikan tentang pendekatan realistik. Di pendekatan realistik ini tujuan utamanya itu yaitu mengkonstruksi pemikiran dan pemecahan masalah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kan ibaratnya kita diberikan suatu masalah, satu soal tentang pecahan tadi kan. Nah, bagaimana cara mengkonstruksinya? Di sini kan, gimana ya cara mengatakannya? Dibawa kembali siswa itu ke dunia nyata. Ibaratnya kan guru mengatakan kue. Nah, siswa-siswa ini kan sudah bisa menggambarkan bagaimana bentuk kue itu, bagaimana kue itu bisa dibagi, bisa dimakan gitu kan. Pokoknya sudah dialami sendiri gitu. Jadi cara mengkonstruksinya yaitu sesuai dengan yang sudah dialami secara nyata. Mungkin ada tambahan dari para penjawab. Oh, itu kan bermisalan. Bermisalan, misal. Contoh. Gurunya ada kue yang bulat. Dia juga dibayangkan gurunya. Iya. Kue. Bagaimana cara bagi kue itu kan? Pokoknya sudah dialami sendiri oleh siswa, dilihat, dirasakan, bukan secara nyata gitu. Bagaimana dengan kue yang Kalau belum dialami katanya sih ya. Kalau belum dialami, jadi kan ini kan matematika. Matematika itu kan sesuai dengan pikiran akal atau rasio. Rasio itu kan abstrak. Jadi di pendekatan realistik ini kami membawa persoalan itu secara nyata sehingga pemecahan masalah itu dapat diselesaikan dengan baik ataupun dapat dipahami oleh para siswa. Karena sebagian jika pendidikan matematika yang sebelumnya yang tidak menggunakan pendekatan realistik atau rasio itu, pemahaman konsep matematikanya itu masih kurang karena dia tidak bisa membayangkan atau memikirkan apa sebenarnya masalah ini gitu kan. Jadi kalau di pendekatan realistik ini dia bisa membawa ataupun memikirkan masalah yang secara nyata sudah dia rasakan gitu. Jadi untuk memecahkan masalahnya bisa lebih dimengerti dan dipahami. Ada tambahan? Ya itu yang jawabannya. Saya akan menambahi contoh lain dari kue. Misalnya dari kue. Biasa. Kan tadi kamu bilang kalau kue itu belum pernah gitu kan. Di sini mungkin yang udah pernah seperti contohnya uang gitu kan. Kamu punya utang 10. Dan kamu punya utang 10.000. Terus kamu cuma bayar 5.000. Jadi kamu berutang 5.000 lagi. Itu contohnya. Dia dinyatakan dia di. Jadi kan kayak secara nyata jadinya gitu Cara sendiri itu maksudnya bagaimana? Cara mengkonstruksi diri. Cara mengkonstruksi pemikiran sendiri gitu. Pertama, memahami masalah yang sudah dihadapkan. Udah. Yang kedua, konstruksikan atau pikirkan masalah yang diberikan ini adalah nyata kan. Jadi pikirkan apa yang sudah kau alami atau kau rasakan dari masalah ini. Gitu. Yang ketiga, simpulkan. Kalau tidak ada penyelesaian bisa didiskusikan. Karena ini kan bukan dari hasil, tapi dari proses. Iya, benar sekali. Kepada saudara Alia, beri tepuk tangan. Baik, di sini akan ada tambahan dari penjawab kami. Silakan saudara Sadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menambah jawaban tentang bagaimana mengkonstruksi pengetahuan. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu mengkonstruksi, baru kita selanjutnya pengetahuan. Mengkonstruksi dalam artian besar dalam artian luas yaitu membangun. Berarti pada intinya mengkonstruksi pengetahuan itu membangun pengetahuan. Di sini untuk membangun pengetahuan yang saudara pertanyakan bagaimana cara membangun pengetahuan kita sendiri gitu kan? Kan tentunya kita tahu bagaimana skill kita terhadap suatu permasalahan. Misalkan ada suatu permasalahan, kita sudah membuatnya dengan solusi yang misalkan solusi A, tetapi permasalahannya belum terpecahkan juga. Nah, kita melatih diri bagaimana permasalahan ini bisa disolusikan. Solusinya permasalahan ini bagaimana caranya biar bisa terpecahkan gitu. Karena
kita mengkonstruksi pengetahuan ini yang utama itu menggunakan media-media yang ada. Misalkan kan ada permasalahan secara manual tidak tertuntaskan. Nah, dengan kecanggihan zaman sekarang banyak media-media yang sebagai penopang atau pembantu bagaimana meningkatkan pengetahuan seseorang itu. Kalau misalkan kita ada permasalahan, kita coba pertama masih salah juga, kita coba lagi kedua masih salah juga, sampai ketiga. Nah, lama-kelamaan itu akan mengasah yang namanya pemikiran kita, karena mengasah pemikiran itu harus sering berlatih gitu. Otomatis pengetahuan kita akan meningkat, akan terbangun. Apakah jawaban saya bisa diterima? Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penjawab kami yang telah menambahkan jawaban ataupun pendapat mengenai pertanyaan dari saudara Khairul Anwar. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan saudara Aulia Dipki. Ini yang kami dari jadi menurut tadi itu kan pembicaraan masalah dokumentasi kan? Ya, menurut saya itu lebih ke arah bicara masalah sih, bukan berdokumentasi. Jadi saya butuh contoh yang lain gitu. Oh, contoh yang lain. Itu kalau lebih dapat terima yang lalu gitu. Bagaimana asal Saya baca di presentasi dari saudara-saudara. Iya. Itu ada saya garis bawahi dokumentasi. Iya. Jadi saya tidak dapat menentukan apa yang didokumentasikan dari contoh yang diberikan oleh saudara Jantia. Itu saya sih. Oh. Ya, Kak. Itu isi saya menjawab pertanyaan dari saudara Rizky. Kan itu tadi dari contoh yang disebutkan tentang pecahan. Iya, kan ada satu cara mencari solusi permasalahannya, itu lagi berargumentasi. Nah, padahal dalam soal permasalahan dalam pembagian kue itu, kita juga ada argumentasi yang misalnya siswa yang ini pengennya dibaginya rata aja semua, ada yang pengen dibaginya dibayar sama yang ini, bukan beda-beda, jadi berargumentasi kan? Iya, argumentasi ya. Bagaimana saudara Rizky? Apakah akalnya sudah diterima? Belum. Sudah lumayan sedikit diterima sih. Tapi saya kurang kos itu, tapi oke lah. Promosnya itu ada yang di pos kan? Enggak bisa. Karena saya ini argumentasi yang ada di contoh itu lebih kental ya, bukan sebagai sampingan kan. Dari penjelasan saudara itu lebih fokus ke penggunaan misalkan, tidak fokus ke argumentasi. Saya yang suatu masalah itu diselesaikan dengan argumentasi itu, jangan dianggap dengan macam masalah. Tapi sudah bisa diterima sih. Baik, terima kasih kepada saudara Aulia Rizky yang sudah mengkritisi jawaban. Silakan. Ya, terima kasih saudara moderator. Tadi pertanyaan saudara dari Rizky itu kenapa argumentasi digabung dengan pendapat? Bukan, enggak. Maksud saya ingin argumentasinya lebih, biasanya maksudnya lebih ke argumentasi. Barangnya ada soal, tetapi soal ini membuat argumentasi. Pembicaraan masalahnya itu berupa argumentasi. Kan di sini argumentasi itu alasan, menyampaikan alasan ataupun pembuktian. Ya. Misalkan seperti ini, kita buat pada contoh matematika ya. Misalkan ada soal penjumlahan yang lebih mudah. Misalkan 5 tambah 5 yang 10. Ada pertanyaan, mengapa itu jawabnya 10? Mengapa tidak 7? Nah, di sini kan pasti ada jalan solusi bagaimana. Nah, di sini ketika pada saat operasi 5 tambah 5 tentunya ada jalan seperti bisa saja kita buat dengan jari. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kita hitung tambah 5 jadi jawabnya 10 atau bahkan dengan alat yang lebih canggih. Nah, hal tersebut ketika kita menggunakan alat itu yang dinamakan dengan implementasi, penyediaan sarana, menggunakan sarana yang bisa kita gunakan. Yang kedua itu argumentasi itu ini apa